رب اغفر لي صلى شايب بن عطا إلى ساقاني نفعنا بعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من رأيته مجيبا عن كل ما سئل. Jika engkau melihat seseorang selalu menjawab segala apa yang ditanyakan kepadanya, wa mu'abbiran an kulla ikannya, wa zakiran kulli ma'alima, dan menyebut segala apa yang diketahuinya. Fastadilla bidzalika ala wujudi jahlihi. Fastadilla bidzalika, maka ketahuilah bahwa itu ala wujudi jahlihi, tanda kebodohan dirinya. Banyak di kalangan kita orang-orang, bahasa orang mah sotoy, sok tahu, diberi pertanyaan 10 pertanyaan, semua dijawabnya. Kenapa? Kalau tidak dijawab, merasa harga diri. Padahal ulama-ulama zaman dahulu, orang-orang yang benar-benar ahli di bidang ilmu, tidak sembarangan kalau memberikan jawaban-jawaban. Kalau memang kita tidak memahaminya, tidak mengetahuinya, jangan asbut, asal bunyi saja. Bilang saja, saya belum tahu, nanti insya Allah 3 hari kemudian atau seminggu kemudian saya kasih jawabannya. Itulah seorang ahli di bidang ilmu. Tidak semua pertanyaan 10-20 dijawab langsung serentak hari itu juga. Ada sejarah zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi disebutnya Madinatul Ilm, kotanya ilmu. Sayyidina Ali disebutnya Babul Ilm, pintunya ilmu. Pada waktu Kanjeng Nabi diberikan atau ditanya oleh para sahabat, kalau Nabi belum tahu, jawabannya gampang, memang belum tahu.
Kalau orang zaman sekarang, kalau ditanya belum tahu perasaan dirinya, sebut banyak yang tidak tahunya, maksudnya kehati-hatian. Kenapa? Takut salah menjawab. Karena orang ahli ilmu mah tidak gampang sembarangan memberikan jawaban-jawaban kepada siapapun. Kalau Kanjeng Nabi jelas, ya, ada sesuatu yang dipertanyakan, Allah yang memberikan jawaban, diturunkan melalui Jibril. Dulu Nabi pernah ada suatu saat masalah pertanian, pernah salah Kanjeng Nabi. Ya, Kanjeng Nabi pernah salah karena memberikan jawaban, akhirnya yang petani kurma itu tidak panen, tidak berbuah. Akhirnya ditanyakan lagi kepada Kanjeng Nabi, Nabi juga bilang saya bukan di bidangnya. Nabi juga minta maaf. Ya, apalagi kita, siapa kita? Kebanyakan zaman sekarang sotoy semua, apalagi di WA tuh ada teknologi apa, itu ya, nggak tahu langsung tanya ke situ. Aduh, inilah zaman sekarang, zaman semua serba instan. Makanya disinggung, ya, oleh Syekh Ibnu Athaillah, disinggung nih, ada pembahasannya, orang yang seperti itu cirinya, kata beliau, itulah tanda kebodohan di dalam dirinya. Bukan orang pintar, tapi disebutkan ciri orang bodoh. Kok si aja so tahu jadinya cirinya orang bodoh kayak begitu. So tahu dikasih pertanyaan kos nu heueuh. Nah, di sini di dalam tasawuf jurusannya thariqah bukan seperti itu. Makanya ada istilah ilmu dan amal, ya, istilahnya seperti itu. Thariqah kita thariqah amaliyah dan ilmiah, bukan sekedar ucapan-ucapan saja, ungkapan-ungkapan saja, tapi prakteknya ada, pengetahuannya pun ada. Harus dibarengi seperti itu. Tapi di kalangan yang sudah berthariqah malah malas ngaji, itu yang salah. Ya, itu yang salah pemahamannya, jadi kemana-mana ngelanturnya. Kalau kita sudah menjadi ikhwan, sudah menjalankan suluk kita dibarengi dengan ngaji, insya Allah jadi terang benderang. Ya, kenapa? Karena di sini disinggung oleh Syekh Ibnu Athaillah, kadang-kadang ada sesuatu bahasa, sesuatu pengetahuan yang tidak harus diungkapkan di depan umum, dia ungkapkan di depan umum. Itu tidak boleh, ada ranah-ranah tersendiri. Makanya Abah mengeluarkan maklumat
barang siapa yang terbuka mata batinnya, kata Abah, inkisyafil qalb, ya, kata pangersa Abah, jangan kau pernah ceritakan kepada siapapun, apalagi bicaranya ngomong saya mimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad, bahkan secara sadar. Jangan diumbar di depan umum, nggak boleh. Salam, ya, nggak boleh diumbar di depan umum. Hal-hal yang seperti itu sifatnya apa? Si rahasia, hanya dia sendiri dengan Tuhannya yang tahu. Nah, kalau ada sesuatu pertanyaan dalam diri dia pun, tanyalah kepada ahlinya di bidangnya masing-masing, sesuai kata Allah, fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir kalau kamu tidak mengetahuinya, kalau kamu tidak tahu. Kenapa di situ Allah bicaranya bukan ahli ilmu tapi ahli zikr? Zikr itu bentuk kalimat isim, ya, bukan fi'il. Kalau fi'il kata kerja, fluktuatif, naik turun fi'il itu kata kerja. Kalau isim kata benda, makanya disebutkan oleh Allah ahli zikir. Zikir isim apa? Tidak naik turun. Maksudnya apa? Tidak pernah ada kepentingan di dalam dirinya. Kalau memang jawabannya seperti itu, dijawab seperti itu, tidak melebihi, tidak mengurangi. Isim kan diam, ya, tidak bedanya kalimat inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Al khawf isim, yahzanun fi'il. Yahzanun kesedihan. Coba kalau kita lihat psikologis kesedihan, kesedihan itu datangnya tiba-tiba, maksudnya fluktuatif, naik turun. Ada pada waktu lagi dia melamun, sedih. Dulu pernah ditipu orang, pernah disakiti orang, misalkan. Itu kesedihan, makanya bentuknya fi'il, naik turun. Kalau al-khawf, takut itu isim, makanya nempel, nggak naik turun. Ya, yang namanya takut itu tetap aja tertanam di dalam dirinya, kata benda, isim. Coba kalau kita lihat orang yang penakut, model si Ajat, lewat kuburan takut, diantar sama orang 2-3 orang, timbul keberanian. Kalau temannya di tengah jalan ninggalin, timbul lagi ketakutannya. Ya, makanya ketakutan itu nempel, kata benda. Begitulah Allah, ya, luar biasa. Quran itu disesuaikan dengan kalimat per kalimat pun ada maksudnya, ada tandanya, ada ciri-ciri tersendiri dari kalimat-kalimat saja. Sudah ada ciri tersendiri. Nggak usah kita memaknain dari kalimat saja. Dikupas kita melalui ilmu alatnya, ilmu nahwu sorobnya, ketemu, ya. Jadi ungkapan-ungkapan hal-hal yang seperti itu akan menjadi jelas sejelas-jelasnya, ya, kalau dibarengi dengan keilmuannya. Nah, balik lagi, kenapa Allah bicaranya fas'alu ala ahla zikr?
maka bertanyalah kamu kepada ahli zikir. Ya, kalimatnya harusnya kan kalau kita tanyalah kepada ahli ilmu. Nah, ahli ilmu di sini kalau tidak dibarengi dengan yang seperti ini, pasti ada kepentingan pribadinya, kepentingan kelompoknya, kepentingan untuk keluarganya, kepentingan untuk teman-temannya. Kalau dikupas gitu, kenapa harus bertanya kepada ahli zikir tadi? Kalau kita zikir, ingat selalu senantiasa continue, terus menerus, ya tidak akan maksiat. Makanya kalau kita tidak ingat kepada Allah, berarti kita sedang maksiat. Kalau kita sedang ingat kepada Allah, berarti tidak maksiat. Mal mungkin ya, nggak bakal mungkin. Kalau kita ingat kepada Allah, kita sedang maksiat, nggak mungkin. Justru karena kita ingat kepada Allah, kita tidak maksiat. Kenapa? Karena sedang ingat kepada Allah. Makanya makomnya pun luar biasa. Istagilu bizikrillahi azza wa jalla. Sibukkan dirimu dengan mengingat Allah tanpa dunal mas'alatihi, tanpa pernah meminta apapun. Nah, sekarang prakteknya, realnya, kenyataannya di lingkungan kita banyak orang-orang, ya apalagi zaman sekarang, seolah-olah paling ahli. Ditanya ini tahu, tanya itu tahu, tanya ini tahu, semua tahu. Loba itu bukan gitu. Padahal di dalam agama, ya apalagi di dalam tasawuf, apa-apa yang belum dia kerjakan, Anda omongkan kepada orang lain, Anda ajarkan kepada orang lain, itu dosanya besar. Makanya harus zikir dong setiap pada sholat. Sedangkan yang ngomongnya tidak melaksanakan, itu dosa besar. Non gamari julukana. Nah, tasi Musa tajarkoni ngajare wong dheweke ora ngelakoni. Banyak sekarang ini bermunculan ahli-ahli luar biasa. Awas, hati-hati. Emang sekarang zamannya. Orang nggak pernah ngaji bisa mengkritik seseorang yang ahli ngaji, kan gila sekarang. Tidak ngukur. Ngaji alip-alipan gencan becus, geus ngritik abuya. Aduh, di zamannya sekarang. Makanya semua harus ada pakemnya masing-masing. Ya minimal man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, supaya mengerti dirinya sendiri. Nggak usah bicarakan tentang hal orang lain, dirinya pun pasti seperti itu. Apalagi kita dalam bimbingan pangersaba, kita sedang mengerjakan suluk kita. Ya, jadi bukan hanya sekedar angan-angan ucapan yang bagus begitu saja, bukan. Makanya disebutnya thariqah kita mah thariqah amaliyah dan ilmiah, kedua-duanya. Kalau Anda hanya sebatas ngomong saja tapi tidak pernah praktek, bagaimana Anda mau merasakannya? Kata orang, ala bizikrillah tatmainul qulub, katanya. Berzikirlah kamu, tatmainul qulub, hati kamu akan menjadi tenang.
ngomong doang, ngerjain kagak, itu nggak bisa lah. Makanya disebutnya thariqah itu ilmu rasa, hati kita yang merasakan. Sekarang kata orang yang belum memahami, dibilangnya hal-hal kayak begini nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita yang merasakannya. Ya, kayak model orang berumah tangga. Kata orang si Musa mau-maunya nikah sama itu, katanya begitu. Orang mah hanya melihat, ya, cuma sebatas melihat saja, bisa melihat, menilai. Tapi semua itu yang merasakan kan kita berumah tangga. Biarpun kata orang lain ucapannya kurang bagus, tapi kita sendiri yang melakoninya, kita sendiri yang merasakannya. Peduli amat sama orang lain. Ya, nggak usah kita pedulikan apa ucapan-ucapan orang. Ngapain itu? Oh, kita yang menjalani, kita yang merasakan. Begitu juga nih sekarang amaliyah yang kita kerjakan, kata orang apa-apaan kayak begitu. Mereka bicara begitu kenapa? Karena belum merasakan. Satu. Kedua, emang belum memahami keilmuannya. Makanya jangan kau terpancing dengan ucapan-ucapan yang kurang bagus. Sebaliknya, malah kita harus doakan mereka karena mereka belum tahu, belum paham. Harus bijak sekarang. Kalau kita lawan kayak orang gila kita lawan itu sama gilanya. Apa bedanya? 11-12. Ya, malah kita doakan supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Jangan kita benci, ya. Dulu sering ada ungkapan dari saya tentang kata-kata mutiara dari Allah. Inna a'tainakal kautsar. Di sini para mufassirin banyak juga yang menerjemahkan Al-Kautsar itu sebagai telaga. Ya, masing-masing ya, mangga saja. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ini kadang-kadang ayat ini ayat yang dikaitkan dengan besok nih, lebaran haji, berkurban. Padahal asbabun nuzulnya saja sudah berbeda. Asbabul nuzul surat ini pada waktu Kanjeng Nabi mempunyai anak laki-laki kan 3 dulu. Dicemooh. Anaknya umur 1 tahun, 2 tahun meninggal, 1 tahun, 2 tahun meninggal, sampai 3 kali meninggal. Ya. Akhirnya apa? Orang-orang bangsa Quraisy pada waktu itu mencemooh Kanjeng Nabi. Tuh, asbabun nuzul surat itu dihibur oleh Allah. Tapi realitanya malah dijadikan ayat untuk
Idul Adha berkurban. Padahal fasholli li rabbika, kalau engkau selalu berkomunikasi terus menerus kepada Tuhanmu. Fasholli diartikan kepada sholat. Sholat artinya komunikasi kita dengan Allah. Setelah kita continue komunikasi dengan Allah melalui sholat tadi, melalui zikir tadi, wanhar, dan berkorbanlah dan buktikanlah. Maksudnya apa? Bukan hanya sholat kamu, bukan hanya ibadah seperti itu. Hayu, apapun yang kita bisa manfaatkan untuk kepentingan orang banyak, keluarkan. Sodakohnya, senyumnya si Musa yang manis, jangan sampai nggak dibuka senyumnya Musa. Senyum aja itu sodakoh kok. Tenang aja Musa. Nggak harus mengeluarkan uang, dengan senyum saja sudah masuk dalam kategori sodakoh. Wanhar, dan buktikanlah dan berkorbanlah untuk kepentingan orang banyak. Inna syani'aka huwal abtar, orang-orang yang membencimu, orang-orang yang tidak senang kepadamu, semua nanti pasti akan rontok semua, hancur semua. Jangan takut ya. Para pembenci kepada kita, penghina kita, itu ayatnya tuh. Makanya ayat motivasi, apalagi ayat-ayat yang turun di kota Mekah, makanya disebutnya ayat Makkiyah itu. Coba sastranya luar biasa. Ayat-ayat pendek itu rupanya di Makkiyah, di Mekah turunnya. Kenapa? Karena pada waktu itu tantangannya Kanjeng Nabi berhadapan dengan para ahli sastra Arab, ahli sastra bangsa Quraisy. Karena pada waktu itu orang yang bisa menguasai sastra, apa namanya, dalam kehidupannya kastanya tinggi, maksudnya mas. Makanya kan banyak tantangan ya di bidang sastra. Coba lihat Quran pada waktu turun di Mekah itu, lihat kata-katanya luar biasa kabeh, semuanya bagus-bagus semua. Itu salah satu ayat motivasi terhadap diri kita selama kita selalu menjalin komunikasi kepada Allah dan kita mau berkorban untuk kepentingan orang banyak. Orang-orang yang membenci kita, insya Allah gege rontok kabeh, ulah sok dilayanan makanya rugi. Nanti Allah yang bergerak dengan sendirinya, nggak usah pusing, yakini ya. Apalagi kita sedang melaksanakan suluk, nggak usah pusing. Makanya kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Jalini, ya, sallimu umurana, serahkan semua urusan-urusan kita kepada siapa? Lil haqqi azza wa jalla. Serahkan semua urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ngaranna tawakal. Udah dipusingkan. Kenapa? Cak Allah kan Allah nyiptakan kita dan menciptakan pagaweana di barengan. Ulah terlalu
melankolis lah di dunia mah. Ya, kenapa? Karena sudah ada skenarionya, sutradarana, kabeh sudah ada semuanya, sudah dibentuk oleh Allah semuanya. Kalau minggu kemarin kan dibahas manusia sebetulnya tidak bisa memilih dalam kematian pun. Hadir di dunia pun gara-gara apa? Akibat orang tua kita. Iya kan? Hadirlah orang di dunia tanpa ada request kita, permintaan kita kepada Allah ingin hadir di dunia ini. Ajat pernah daftar ke Allah ngisi list yang hadir di dunia? Nggak pernah ada. Terus ajat diturunkan di bumi ini, ditaruh di perut ibu. Ajat belum pernah request ke Allah, saya kalau lahir di bumi di dunia ini ingin ditaruh di perutnya orang kaya, gitu kan? Aikah hayang urang makan gitu. Keinginan kita kan pasti seperti itu. Ingin ditaruh di perut orang yang kaya, minimal setelah kita lahir mewarisi pabrik hiji, kan gitu menurut keinginannya. Tapi ternyata mana? Semua bukan keinginan kita, tapi kita merasa punya keinginan, punya wewenang. Coba urang tajelema teh pohok eta ka Allah kabeh, padahal fa'alu lima yurid, mau cak aing ya Allah mah dek disesatkeun, dek dipilih ku aing diususkeun ku maca ka aing kan Allah mah. Urang kadang-kadang teu kadinya eta pemaknaan kalimat la ilaha illallah teh kadinya ke lompatna urang teh tah. Sudah jelas la ilaha illallah, la maujuda illallah, wujud kecuali Allah. Di orang diibaratkan kalangkang orang la maqsuda illallah, la ma'buda illallah. Orang belajar mono loyalitas baiknya kan bisa ada. Iyyaka na'budu, mual poe dibaca setiap pada sholat. Wa iyyaka nasta'in, urang teh hanya gawe ka Allah. Da nasta'in jeung minta pertolongan ka Allah doang. Pengolahan kosia di mana? Di kolbu lah. Ilmunya di mana? Di tasawuf lah. Pagawean nang thariqah lah. Al yauma la yanfa'u, ya, suatu saat di hari nanti Allah no bisa mere manfaat malun wala banun, baik itu hartamu dan keturunanmu, illa man ata Allah biqalbin salim, kecuali orang anu taat, anu senang, anu mengikuti Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, selamat, memahana. Iyalah ibadah kulub dia bisa nyelamatkan mah. Makanya penyakit-penyakit di hati dia maksudnya mana nanti jengke. Maka lamun cenah orang terkenal Allah di dunia, mual kenal orang Allah di akhirat. Karena Allah di dunia jeung Allah di akhiratnya na keneh. Kenapa? Karena Allah mah al-baqa sifatnya. Baik itu masih dunia pun di akhirat masih dia juga Allah. Makanya harus kenal di dunia, bakal kenal di akhirat. Kok di kitab Sirul Asrar
Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani di bab ilmu ngomong nak bahasana seperti itu. Siapa saja di dunia pada waktu sedang melaksanakan tolabul ilm tapi dia terburu dipanggil oleh Allah di alam kuburnya, nanti Allah akan mengutus malaikatnya untuk belajar ilmu di jero kuburna, untuk menuntaskan pelajaran-pelajaran anu di dunia anu can selesai. Coba jatuhan Syekh Abdul Qadir Jailani anu jelema anu daek ngaji. Berarti naon? Azab kubur. Sibuknya nama belajar, malaikat langsung beri ajaran, ngajarkan. Ya, makanya penting, apalagi di bulan puasa, siapa saja yang mau melaksanakan mendatangi pengajian, satu langkah kakinya dihitung ibadah 1 tahun. Coba lamun lempang di dia kaserang 1.000 langkah kaki ya, kita coba. Ya, jadi balik lagi di dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah hikmah yang ke-70, ya, ini fenomena-fenomena yang sekarang sedang berlangsung tuh seperti itu. Banyak bermunculan orang-orang so tahu, so alim al-alamah, lebana koskah itu ngaji gitu. Soto ya saya itu kuari zaman ieu ngaji karak hilueun doang geus pangguagana. Nges jalakeun jelema hebat biasa nih zamannya. Ya, berarti cirinya apa? Kalau setiap orang ditanya selalu tahu, sok tahu boy, tahu boy pokoknya. Bahkan di sini kata Syekh Ibnu Athaillah itulah ciri, ya, kebodohan di dalam dirinya. Jadi ulah bangga, kalau segala tahu ulah bangga. Jelema yang paham, manusia yang paham, orang yang paham dengan perkataan orang tersebut berarti ciri bahwa orang itu orang yang bodoh. Terlihat ya. Nah, apalagi kita dalam keadaan salik, suluk kita sebagai salik. Di sini disinggung oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinggung oleh Syekh Ibnu Athaillah banyak, misalkan contoh kebodohan bagi seorang penempuh di dalam thariqah. Bahasanya, aku mengalami masalah kegaiban, menyaksikan satu didatangi Kanjeng Nabi Muhammad, didatangi malaikat Jibril, didatangi Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, bahasanya begitu. Awas, hati-hati ya, jangan sampai kau ungkapkan hal-hal yang seperti itu, karena ada ungkapan qulubul ahrari kuburul asrari, hatinya orang-orang arif billah, orang-orang yang tidak mempunyai kepentingan, kuburul asrari adalah kuburannya rahasia-rahasia. Wali-wali Allah, banyak rahasia-rahasia yang ada di dalam kolbunya tidak pernah diungkapkan untuk umum. Adapun cerita-cerita itu setelah beliau meninggal, contoh Syekh Abu Hasan Asyazili, ada ungkapan dari beliau, setiap hari beliau itu bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, ungkapan itu ungkapan rahasia untuk murid yang terdekatnya. Setelah beliau mangkat baru tuh keluar ucapan begitu. Ya, dari kecil dia mah kata kita mah sakti bahasana. Kantong tidak pernah membawa uang. Setiap kali orang ada yang minta, dia yang masuk kantong pasti keluar uang. Ya, tuh Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili yang paling terkenal, yang luar biasa di Indonesia, yaitu hijib nasornya dan hijib baharnya. Hijib bahar, hijib nasor digawean, torikoh Syadziliyahna digawean. Ai untina hayang nu amisna perjalanannya tidak. Beda banyak sekarang orang yang mengadakan acara haul-haulnya Tuan Syekh Abdul Qadir, bahasana pecinta senenge. Itu cuma simpatisan. Ya, ikut-ikutan dong, simpatisan. Malah orang yang mengerjakan amalia beliau malah dicaci maki lobana, malah disesatkan. Apa? Iyalah warisannya Thariqah Qadiriyah. Ai segala nanaon ge pasti nyambat Tuan Syekh Abdul Qadir, giliran kita ke perjalanan itu daek. Banyaknya seperti itu. Semua dalam ilmu hikmah pun, demo dalam berziarah pun, dalam mengadain tahlil pun pasti Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dibawa untuk apa? Tabarukan bahasanya. Kita mah bukan simpatisan, pemain, bukan penonton. Coba dalam hal bola, penonton paling heboh terhadap pemain. Tolol amat sih itu di depan gawang, tinggal gitu doang, nggak bisa masukin. Tuh namanya juga penonton. Biasanya hanya ngoreksi doang, menilai doang, ngomong doang. Ya, jadi acara-acara haul-haul itu kebanyakan simpatisan. Kalau kita mah jelas mengikuti perjalanannya, minimal apa? Zikir beliau lah yang dinisbatkan ke nama beliau, yaitu Thariqah Qadiriyah. Kenapa Qadiriyah Naqsyabandiyah di Nusantara laku? Karena memang produk asli Indonesia. Syekh Ahmad Khatib Syambas lah yang menggabungkan dua thariqah itu. Di luar negeri nggak ada. Qadiriyah ya Qadiriyah saja, Naqsyabandiyah ya Naqsyabandiyah saja. Tapi di sini dikawinkan oleh Syekh Ahmad Khatib Syambas, ya, ulama Nusantara dari Kalimantan Barat di daerah Sambas. Tapi beliau di Jabal Qubais di Mekah, ya, bukan di sini. Banyak orang katanya ziarah ke Syekh Abdul Karim Tanara Banten, ziarah ke makbarahnya Syekh Ahmad Syambas. Nggak ada, adanya di Mekah semua. Syekh Abdul Karim pun di Mekah, Syekh Ahmad Khatib Syambas pun di Mekah kuburannya. Syekh Ahmad Khatib Syambas mengeluarkan kitab Futuhul Arifin namanya. Di situ diterangkan oleh beliau, jadi bukan hanya dua thariqah saja yang digabungkan, tapi dinisbatkan namanya di dalam dua thariqah, Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Padahal ada 5 aslinya, ya, aslinya gabungan nih yang sekarang kita jalani itu terdiri dari 5 thariqah. Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, yang kedua Naqsyabandiyah,
Yang ketiga al-khalwatiyah. Keempat thariqah sufiyah. Yang kelima thariqah apa itu? Lupa saya. Ya, jadi 5 thariqah yang sekarang kita amalkan itu terdiri dari 5 thariqah. Ya, biarpun orang kata orang ngambil thariqah bermacam-macam, ngapain kita, bukan kelasnya lah. Ngamalin ini aja luar biasa sulitnya, apalagi mau nambah lagi. Kita saja sekarang sehari semalam 24 jam yang oleh pangarsa Abah sudah dijadwalkan, mulai dari maghrib zikir hariannya, khotamannya, sholat sunnahnya, sampai datang waktu asar, dari maghrib ke asar, itu belum tentu kita bisa melaksanakan secara tam menyeluruh. Paling yang diambil apa? Ya zikir harian doang. Sholat sunnahnya kadang-kadang tidak. Tapi diri pengennya ingin dilirik, ingin diperhatikan oleh guru mursyid, tapi kitanya malas. Bagaimana? Kejakah sembung bawa golok bahasanya. Cita-cita ingin ke surga, tapi di dunia maksiat terus, kan blow on. Ngomong cita-cita ingin ke surga, tapi kehidupannya maksiat melulu, nggak nyambung kan? Ya, apalagi kepada guru mursyid. Robitoh kita pengen langsung mengena ke pangarsa Abah, ke guru mursyid kita. Ayo, yang 24 jam ini kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Coba kita riyadhah seminggu aja, coba yang 24 jam nih, amaliyah yang 24 jam coba laksanakan. Nggak usah 40 hari dulu, 3 hari lah, nggak usah 7 hari, 3 hari ya, itu namanya mujahadah. Ayo coba. Supaya apa? Tujuannya supaya bangkit ruhani kita. Kalau ruhani kita sudah bangkit, insya Allah mual aya capek, tidak akan merasa capek kita beribadah kepada Allah. Contoh bulan puasa, zahir kita tekan, kita siksa dengan puasa. Buktinya taraweh kuat, maca Quran ngegeletuban kuat, berang puasa dulu. Hebat kan? Buka capek ta. Giliran bulan Syawal datang, mbak, turun deh, ngalehak deh. Ciri kalau rohani, kalau fisik kita, ya kita tekan terus, ruhani kita bangkit. Kalau ruhani kita sudah bangkit, insya Allah mual ayah capek, tidak akan merasa capek. Jangankan malas, capek gehente. Ini kan beda-beda. Datang hari Jumat, lainnya semangat, udah setengah 12, hayang hees, udah bro biasa. Lain udah siap-siap mandi, hayang hees. Membuktikan apa? Selalu memanjakan fisiknya, selalu memanjakan jasadnya, timbullah kemalasan di dalam ruhaninya.
orang disambut baik Jumat saminggu sekali. Sunnah nage motong kuku, motong kumis, mandi, sholat Jumat. Ya Allah ya Rabbi, ulah salah. Sholat itu ada hak Allah, ada hak kita. Di dalam sholat Allah menyediakan karunia yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Kunaon siasang, betul kudu siap-siap. Ini mah nyata, iya mah. Lain ngalagan, ini mah nyata tuh jeleban tuh, pakai baju hejo, pakai baju hejo. Baju masa 12, henges amat ya. Astagfirullahaladzim. Ya, sholat mah ya dengekeun ya, apalagi yang sering melakukan safar perjalanan. Biarpun kita dalam keadaan najis nih, ya, sempak orang atau celana orang kena najis, pada waktu di jalan sholat wae. Kunaon? Karena sholat maka hukumnya eta wajib. Disebut Islam ya sholat. Yang paling gampang non, ambil air wudhu, cipratkan ke najis yang tadi ada di celana. Niat kaula menghilangkan najis, cipratin aja. Ya, diniatkan seperti itu. Kenapa? Jangan sampai kita melalaikan sholat disengaja eta maka. Lamun cenah orang menyengaja meninggalkan yang wajib, berarti apa? Menyepelekan Allah. Lamun orang menyepelekan Allah kumaha? Menyepelekan manusia aja kurang ajar, apalagi menyepelekan Allah yang menciptakan kita. Saking pentingnya, tah lamun di jalan ya, lamun kurang aya keadaan najis, darurat hukumna tetap sholat, niatkeun ambil cokot cai wudu, makana dibatul muin. Maka naik bahasa kieu, geus selesai urang ngalaksanakeun wudu, cipratan air wudu cipratkeun ka kopiah, ka baju. Tah maksudna kadinya beusi aya najis anu teu karasa. Ya, setiap ambil wudu, sisanya cipratan air wudu itu cipratin ke peci kita, ke baju kita, ke sarung kita. Maksudnya kadinya dah. Apalagi emang sudah tahu itu najis, orang dalam perjalanan lebih baik orang melaksanakan, orang tengah mohon untuk menyepelekan Allah daripada kita niatkan sengaja. Makanya diatur di dalam ilmu fikih. Ya, kudu ngaji ge ya. Anu disebut ngaranna koser. Lain di kodok, lain koser ieu mah. Di jamak. Aya jamak koser, aya jamak takhir, aya jamak takdim pake. Jeung eta bonus. Banyak orang yang tidak memakai seperti itu, padahal eta bonus yang Allah berikan untuk seorang musafir. Diatur dalam ilmu fikih berat 80 kilo. Boleh kita mengerjakan jamak di koser. Pakainya daripada kita nanti tengah jalan terkena macet, akhirnya tidak melaksanakan sholat. Kudu bisa jalan sok kelompangan, kudunya kudu paham dah. Ya, awas subuh di koser di awal ulangi sinken ya. Iya pertanyaan kamari di imah asar ka maghrib bohong sia, asar ka juhur, juhur ka asar, maghrib ka isya, isya ka maghrib. Maka disebut jamak takhir, jamak takdim. Dia asar ka maghrib, masih itu enggak. Terus ngomong ke subuh, subuh mah tah nu tadi doang ya disebutkan.
zuhur ka asar, asar ka zuhur, maghrib ka isya, isya ka maghrib. Mana kudu ngaji ge lamun teu nyaho tanya, makanya biar paham. Jadi Islam itu bukan untuk bersulit. Inna anzalna Qur'ana litasqa, jeung bahagia. Jeung urang mikir supaya bahagia. Urang bertasawuf kos kitu tujuanna. Supaya kendala-kendala anu di dunia ieu, cobaan-cobaan yang nanti menerpa diri kita itu tidak membekas di kolbu orang. Jadi ente nepuk sirah, nepuk jidat, nepuk jidat deui. Tujuanna kadinya bertasawuf teh wah nyampe nyangkut di dieu. Cukup nyangkut di pikiran, ulah di kolbu. Dunia di genggaman tanganmu, akhirat di dalam urusan Allah dalam kalbu. Ieu mah ulah urusan kabeh diasupkeun ka kalbu. Nu kumaha caangna lampu di jero kalbu. Pinuh kabeh kos gudang. Teu kadeuleu cahayana acan. Tah urang teh kos kitu lobana dah. Jeung lagi namanya dunia tidak pernah lepas dari ujian dan cobaan Allah. Kalau Anda ingin lepas dari ujian dan cobaan Allah di dunia, geus geura pae. Geura WA ta Israel. Israel geus kadi geura datang aing serungsing di dunia ya. Turun eureun. Muasalah datang kieu gitu datang geus teu kuat aing bunuh diri aing teu meunang geus aing Israel deui grokeun ta WA tah eta nomorna coba. Ya, bagi yang sudah tidak kuat di dunia dengan pahit dan getirnya dunia geus pusing-pusing amat. WA be Israel ya, ulah gantung diri teu meunang, bunuh diri mah teu meunang. Nanjak Allah walana baluwannakum bisyai'in minal khauf. Allah pasti akan memberikan cobaan-cobaan kepada diri kita. Bisyai'in dengan sesuatu rahasia minal khauf dari rasa ketakutan. Nah nu paling pakesieun ku urang eta lah nu bakal jadi cobaan jeung diri urang. Tidak bisa dipungkiri dan itu sifatnya pasti cak Allah. Kunaon didinya kata Allah walana baluwannakum, lamnya lam taukid, nunnya taukid, taukid sakilah. Taukid sakilah berarti terdiri dari dua taukid khafifi. Berarti 3 kali tak Allah ngomong jeung pasti, pasti, pasti siapa yang diuji ke Allah. Bisyai'in dengan sesuatu minal khauf jeung pikasieun ka diri orang. Orang terlalu sayang terhadap banda kita, insya Allah. Terlalu luar biasa terhadap anak, insya Allah. Terlalu luar biasa sayang nasi ajat ke pamajikan, insya Allah akan diuji dengan istrinya. Seperti itu, itulah kehidupan. Kenapa? Karena ialah grand design Allah dari dunia. Kalau dalam kehidupan kita, ya, tidak pernah ada musuh, tidak pernah ada ujiannya, menang di mana tuh? Kos jawara kosong ngaranna. Jadi jawara tanu kosong, non jadi jawarana menang di mana tuh?
Itu beda orang nonton sinetron, pasti di dinya khusus sutradara teh dijieun iyalah nu sebut nu jadi peran antagonisna, ieu nu jadi jagoana, nu ieu jadi penengahna, nu ieu jadi dornana, nu sok ieu bae tah. Itu pasti aya. Jadi dunia itu geus jadi grand design Allah. Kunaon? Karena setan pun seperti itu. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Setan geus jelas. Emang grand design Allah pasti ada. Jadi ada hal-hal yang seperti itu sifatnya di dunia, ya pasti. Cuman kata Allah, fabasyiris sabirin, kabar gembira bagi orang-orang yang mau bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah, cobaan-cobaan dari Allah. Ayat itu ujungnya fabasyiris sabirin, kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar dalam menghadapi itu semua. Ya, jadi Allah taruh musuhnya, Allah taruh biang keladinya, Allah taruh orang yang hasudnya. Itu skenario Allah. Ya, sudah jadi apa namanya? Ketentuan-ketentuan Allah. Tinggal bagaimana kita berperan di situ. Kalau si Ajat jadi tukang beca, perana jadi tukang beca lah yang baik. Kalau jadi driver ya, jadi driver lah yang baik. Karena bukan hanya mesti dia yang lain jadi peran utama, Anda sebagai pemeran bantuan saja lain kadinya. Yang penting bagaimana caranya kita bermain yang cantik, kita bermain yang baik. Ya, jadi tidak ada jaminan biarpun seseorang itu menjadi peran utama, nggak ada. Nah, dalam hal itu permasalahan yang datang tergantung kita yang memanage. Kesalahan itu besar, kalau kita di dalam hati kita anggap kecil, insya Allah kecil. Tapi kalau permasalahan itu kecil kita anggap besar, ya besar. Jadi apa? Kembali lagi ke dirinya. Kalau sesuatu kata orang besar permasalahan kita anggap kecil, insya Allah jadi kecil. Jadi tergantung kita bagaimana caranya memanage itu semua. Ya, jadi balik deui ke diri orang. Kayak model hal-hal yang menjadi kegaiban, keanehan selama suluk, ya, selama kita jalani sekarang ini. Misalkan si Ajat tengah puting perasaan, si Ajat sok didatangkan Israel baik lain Jibril, Israel. Berarti naon deuk paeh eta. Ya, perasaan si Ajat setiap malam dia melaksanakan zikir harian, zikir khotaman, setelah tahajud perasaan dia selalu didatangi hal-hal yang seperti itu. Nah, yang contoh seperti itu jangan pernah Anda ceritakan kepada khalayak umum. Itu sudah menjadi rahasia Anda dengan Allah. Ima lain uhayang di alam pengen dipuji orang, pengen dianggap hebat. Ngomong semalam saya cerita didatangi Tuan Syabul Qadir, dia ngomongnya begini-begini. Tujuannya yang dipuji.
yang dianggap hebat, yang dianggap wah. Padahal kalau mimpi kan yang merasakan kita, yang melihat kita bukan orang lain. Gak usah. Jadi ibaratnya kos jelema bohong, karena lagi ngimpi, saksi. Ya, jadi kenikmatan rahasia seperti itu, kalau kata Allah disebutnya bahasanya inkisyaful qalb, jangan pernah kau umbar kepada siapapun. Cukup hanya engkau dan Allah yang tahu. Halus bahasa Abah mah kos itu. Kenapa? Karena dibarengi dengan keilmuan. Coba lah dibarengi keilmuan tasawuf atun kumaha diumbarlah, apalagi zaman kuari diilikan jeung ngilikan duit tujuanna supaya dianggap dia itu mulia karena pernah bermimpi ketemu Kanjeng Nabi. Ujung-ujung nama kos gitu. Kadang-kadang cerita orang diceritakin lagi seolah-olah dirinya terlalu pada kos gitu ayat tuh diurun kos gitu orang yang cerita diceritain dirinya loon kan tadi aku jadi selama kita mendapatkan keanehan-keanehan dalam menjalankan suluk kita, simpanlah dalam hati, jangan sampai diumbar. Awas ya, katimu misalkan Tuan Syekh Abdul Qadir gitu mau bisa mah kita sebagai pelakunya pun kalau bisa kita abaikan saja. Karena kita tidak pernah tahu nyawa momonon meureun ngaku-ngaku ti nyaho kan. Makanya abaikan, orang fokus baik zikir. Ya. Jadi banyak contoh seperti perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, perjalanan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani pun seperti itu. Tidak pernah lepas dari hal koskadar itu. Apalagi orang. Makanya ini paling gampang kalau dalam keadaan seperti itu buru-buru kita robitoh kepada Allah kepada pangarsa guru mursyid kita, langsung robitoh ingat ke Abah, paling gampang dah. Innama ja'ala darul akhirah wallahu a'lam bishawab.